Pemirsa, sampai kita di penghujung acara. Selamat malam Pak Profesor Suteki. Selamat malam Bang Garni, apa kabar? Kabar baik Pak Suteki. Pak Suteki mungkin udah ngikutin diskusi kami dari tadi. Ya, dari awal diskusi. Apa pendapat Pak Suteki terhadap yang kami diskusikan? Ya, baik Bang Garni. Saya ingin mengawali dari karakter ideologi ciptaan manusia ya. Sebenarnya semua ideologi ciptaan manusia itu punya potensi untuk dying, untuk lumpuh sampai dengan the end. Jadi ada 4 faktor yang menyebabkan suatu ideologi itu dying atau lumpuh gitu ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan ordinary citizen political attitudes like the kind of logical consistency and internal coherence. Jadi di sini pada prinsipnya terdapat yang disebut dengan logical inconsistency. Misalnya dalam hal ini ketuhanan yang dimaknai dalam ini adalah ketuhanan yang Maha Esa itu dimaknai dalam hal pluralisme, ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, adanya HAM diredam, kebebasan berpendapat sangat terintimidasi. Persatuan Indonesia tetapi di dalamnya berserai-berai, yang ada adalah pseudo unity, mudah terbakar sebagai laksana daun kering misalnya. Jadi dalam hal ini itu sulit untuk diikat, tidak mencerminkan sila persatuan yang sila persatuan Indonesia. Lalu misalnya kita berprinsip kedaulatan rakyat, tapi dalam hal ini yang terjadi adalah kedaulatan partai. Demokrasinya mestinya tidak langsung, tapi demokrasi kita adalah demokrasi langsung. Keadilan sosial yang terjadi adalah keadilan individual dan sebagainya. Nah, jadi di sini terjadi yang pertama adalah logical inconsistency. Kemudian yang kedua, Bang Karni, adalah most people are unmoved by ideological appeal. Nah, dalam hal ini terjadi weak motivation. Jadi, misalnya kita bicara tentang kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, tapi justru yang muncul adalah misalnya adanya dulu ada Perpu Ormas yang kemudian juga diganti dengan jadi Undang-Undang Ormas ya, nomor 16 tahun 2017. Waktu itu saya sempat menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi ketika itu Perpu itu dibahas di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita juga menyaksikan yang baru itu soal kontroversi mengenai Perpu Corona nomor 1 tahun 2020 yang kemudian banyak kontroversi juga, ternyata juga menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu. Yang ketiga adalah there are really no substantive differences in terms of philosophical or ideological content. Jadi dalam hal ini itu tidak ada ideologi-ideologi itu tidak memiliki perbedaan yang menyolok antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini misalnya ideologi Pancasila, sosialis dan liberal itu dalam hal berpolitik, kemudian berekonomi dan berbudaya. Nah ini kadang-kadang bercampur baur. Ideologi komunis juga tidak murni menggunakan komunis murni, tapi sudah bercampur dengan kapitalisme. Dan jadi dalam hal ini terjadi namanya pragmatisme ideologi. Nah yang keempat adalah there are no fundamental psychological differences between proponent of the left-wing and right-wing ideologies. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan psikologis yang fundamental para pendukungnya antara sayap kiri ataupun sayap kanan. Jadi perangainya, karakternya, gayanya sama saja dalam meraih dan memperebutkan kekuasaan. Jadi boleh saya katakan seringkali tanpa visi ke depan yang panjang, apalagi kok visi kehidupan setelah mati. Yang ada adalah oportunis
proponen. Nah, keempat-empatnya ini, Bang Kardi, ini akan mendorong suatu ideologi itu mudah sekali untuk dying, untuk lumpuh. Nah, kalau kita terapkan di Indonesia, sebenarnya mengapa ideologi Pancasila itu dying atau lumpuh? Ternyata dalam hal ini disebabkan karena masing-masing fase kepemerintahan atau kekuasaan atau rezim itu menafsirkan sendiri Pancasila itu dalam perspektifnya. Dalam hal ini, Bang Karni tentu tahu bahwa Pancasila itu lahirkan di tengah hegemoni tiga ideologi besar. Yang pertama adalah ideologi kapitalis, yang kedua ideologi komunis, dan yang ketiga adalah ideologi Islam. Nah, ini ketiganya eksis semua. Nah, Pancasila dalam hal ini lahir, saya kira juga tidak lepas dari pengaruh dari tiga ideologi ini. Tetapi kita sudah menjadikannya sebagai konsensus nasional, dan waktu itu untuk pertama kali kita menempatkan Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Nah, ketika menjadi dasar negara, kita lihat di alinea keempat, sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab untuk pertama kali menjalankan Pancasila itu? Tidak lain di situ disebutkan sebagai pemerintah negara. Ya, jadi pemerintah negara itulah yang seharusnya secara filosofia ya memiliki kewajiban yang tidak dapat ditawar untuk mengimplementasikan Pancasila itu. Nah, ini kan sayang sekali kita di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memang Pancasila itu sebagai dasar negara, tetapi dalam hal ini tafsirnya ternyata bisa menjadi berbeda. Di dalam praktek politik kita di awal kemerdekaan, ya itu kan politik kita justru adalah politik yang liberal. Nah, berarti ini apa? Ini tafsir Pancasila yang tadi mestinya pertama kali itu murni, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya itu adalah liberal. Kemudian kita masuk ke Orde Lama. Tadi kan sebenarnya menjadi dasar negara. Tetap di Orde Lama, waktu itu ada perang lah gitu ya, antara ideologi kapitalis dengan bagaimana kita Indonesia ya memerangi ideologi kapitalisme. Nah, ketika itu Presiden Soekarno berpikir dengan menggunakan Pancasila ternyata tidak mampu menggerakkan kita untuk melawan kapitalisme. Maka ketika itu Pak Karno juga memasukkan inti sosialisme dalam hal ini komunisme ke dalam Pancasila. Nah, sehingga muncullah tadi yang namanya dengan Nasakom itu. Di Orde Baru kita juga menemukan tafsir yang lain. Yaitu apa? Tafsir dalam hal ini Pancasila menjadi pandangan hidup. Bahkan menjadi asas tunggal yang itu ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 85. Ini tafsir yang baru lagi. Dari tafsir inilah kemudian terjadi mana yang anti Pancasila, mana yang tidak anti Pancasila, yang anti Pancasila dikatakan anti Pancasila kemudian tutup. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan tafsir tunggal di sini menguatkan posisi Pancasila sebagai alat untuk legitimasi. Kemudian fase yang keempat adalah fase Orde Reformasi. Saya bagi di Orde Reformasi itu ada tiga tahap. Yang pertama adalah ketika reformasi tahun 98. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ahmad Basara bahwa Pancasila waktu itu dikembalikan menjadi dasar negara. Ya, atau agak ditambahkan itu di catatan STAF MPR nomor 18 tahun 1998 itu juga disebut sebagai. Nah, jadi dalam hal ini dikembalikan kepada dasar negara. Ini apa? Ini juga menjadi tafsir di awal Orde Reformasi. Lalu di pertengahan kita lihat tahun 2016 sampai 2019, waktu itu Pancasila sebagai ideologi yang dihadapkan dengan persoalan radikalisme atau lebih tepatnya pada radikal terorisme. Kan begitu. Lalu kemudian yang terakhir sekarang ini adalah masuk kepada 2019 dan 2020. Tafsirnya berbeda lagi. Ini adalah sebagai ideologi
ideologi nasional, ideologi dan sebagai pandangan hidup. Dengan misalnya kita memasukkan pada RUU HIP ini. Nah, jadi kalau kita lihat perjalanan sejarahnya itu, kalau boleh saya katakan Pancasila itu lahir sebenarnya sebagai tabula rasa. Jadi sebagai kertas yang putih yang sebenarnya bisa diisi, nah ini kenyataan maksudnya, kenyataannya bisa diisi oleh bagaimana kemauan rezim yang sedang berkuasa. Nah, ketika kita menafsirkan itu kemudian jadi tafsir tunggal, maka disinilah bahayanya nanti Pancasila itu yang sudah tadi dijadikan Tol ini sekarang mau jadikan undang-undang, rawan sekali untuk dijadikan alat gebuk terhadap orang-orang yang berseberangan atau yang tidak sepakat dengan, maksudnya dengan kebijakan pemerintah. Nah, persoalan yang teknis kemarin misalnya mengenai politik hukum tentang menimbang bahwa Tap MPRS nomor 25 tahun 66 itu belum dimasukkan. Kemudian kemarin Sekretaris Jenderal PDI menyatakan, ya Pak Hasto Kristianto, ya ini dari PDI setuju dimasukkan ke dalam bagian menimbang, tapi ada syaratnya. Ada ideologi lain yang dia sebut sebagai khilafahisme dan radikalisme. Nah, ini menjadi bagi umat Islam sendiri, terutama saya juga berpikir loh, kenapa ini persoalan khilafahisme? Apa khilafah itu sebuah isme? Nah, dalam pandangan saya sebagai umat Islam, khilafah itu bukan sebuah isme, tapi adalah sistem pemerintahan yang memang sudah ada, eksis, ya, yang pernah terjadi, dan itu ada di dalam buku fikih. Jadi kalau menjadikan khilafah itu sebagai ajaran yang terlarang, itu sama saja mengkriminalkan ajaran Islam, yaitu tentang khilafah. Nah, kemudian soal radikalisme, Bang Karni saya kira tidak lupa ya apa yang tertulis apa yang diucapkan atau ditulis oleh Insinyur Soekarno, terutama di buku yang sudah dikodifikasi itu namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Itu di halaman 300 sampai 301 itu disebutkan bagaimana hubungan antara mass forming, kemudian radikalisme, dan aksi massa. Jadi waktu itu untuk bisa melawan kapitalisme, liberal kapitalisme itu harus dimiliki kekuasaan. Dan kekuasaan itu mesti berbasis pada satu asas, namanya radikalisme. Ini keyakinan yang dimiliki oleh kaum Marhen, ya. Jadi nanti bisa dibuka di halaman 300 sampai 301, ya, buku Di Bawah Bendera Revolusi. Jadi kesimpulannya begini Bang Karni, jadi terkait dengan RUU HIP ini, menurut saya memang nanti akan menjadi problem tersendiri. Dalam arti, apa yang sudah kita sepakati Pancasila sebagai runor, sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, itu akan mengalami downgrade ketika dipaksakan Pancasila itu kemudian ditafsirkan dan dalam bentuk undang-undang. Nah, oleh karena itu, menurut saya RUU HIP ini bukan hanya ditunda, tetapi harus dihentikan, bahkan kalau saya mengatakan harus di-stop, ya, harus ditolak tanpa reserve. Saya kira sementara itu Bang Karni, terima kasih. Baik, Profesor Suteki, kita udah paham apa yang Anda maksud.